kabur aja dulu tuh benar-benar saya manfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memang mau kabur untuk lebih baik, ya, bukan betul. untuk burukan. Betul, tujuannya baik untuk memperbaiki ekonomi, untuk mungkin secara skill bisa lebih dihargai. Ya, dan di Jepang pun ada tim saya yang memberikan bantuan secara hukum, bantuan hukum dan bantuan apapun ketika mereka ada masalah. Dari 2 sertifikat pertama bahasa Jepang, yang kedua sertifikat SSW, itu sudah cukup sekali untuk menembus bursa kerja di Jepang. Cukup itu, Pak. Siswa berkesempatan untuk mendapatkan dana talangan. Wih, keren nih, dapat dana talangan. Jadi yang problem tentang dana, ternyata ada dana talangan, nggak cuma haji nih. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya menghindari riba, kita tidak memberikan kesempatan melibatkan bank. Keren nih. Karena mereka itu korban penipuan dari LPK sebelumnya. Oh, hati-hati berarti ini. Jadi LPK. Dari LPK, indikatornya gampang sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para audien. Selamat bertemu kembali dalam acara Anugerah Podcast. Anugerah Podcast ini adalah salah satu kegiatan ataupun acara bagaimana kami mengundang para pelanggan bengkel Anugerah Prima Motor. Ya, bagaimana nanti akan memberikan inspirasi pada para audien ataupun para penonton di YouTube-nya, channel YouTube-nya Anugerah Prima Motor. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, yang sudah lama di Jepang dan beliau akhirnya mendirikan sebuah LPK, ya. Dan untuk itu mari kita perkenalkan, ya. Beliau adalah bernama Bapak Agus Salim. Mungkin bisa menyapa Pak Agus Salim? Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu. Artinya apa ini, Mas? Selamat pagi. Oh, selamat pagi, ya. Ini salah satu sapaannya menggunakan bahasa Jepang. Nah, beliau ini memiliki LPK dengan nama Ayumu Gakkao. Nah, mungkin bisa disepil nih, Pak Agus Salim bisa bercerita nih. Nama jenengan dan background pendidikannya apa, ya, kemudian bisa bercerita apa sih dibalik nama Ayumu Gakkao. Mungkin itu, monggo Pak Agus bisa kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nama saya Bapak Agus Salim. Saya asli sebenarnya dari Jawa Barat. Loh, Jawa Barat. Baru bilang sekarang, Pak, ya? Baru tahu. Kadang kayaknya coklat, ya. Kayaknya cowok Klaten, ya. Ternyata Jawa Barat. Tapi saya sudah menetap di Klaten mulai tahun 2001. 2001. Sejarahnya dulu Pak D saya punya pabrik kerupuk di daerah Danguran, Klaten Selatan. Kemudian sudah pensiun, pengen pulang ke Jawa Barat. Kemudian saya disuruh untuk menggantikan. Awalnya gitu, Pak. Saya tinggal di Klaten. Sejarahnya begitu. Berarti waktu itu berbisnis kerupuk. Betul. Melanjutkan orang tua. Betul. Awalnya begitu sampai tahun 2000, dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Kemudian tahun 2004 alhamdulillah saya dapat kepercayaan diundang oleh sebuah keluarga di Jepang untuk ke sana. Awalnya hanya untuk silaturahmi, tapi kemudian dari pihak keluarga Jepang menghendaki untuk tinggal lebih lama lagi di Jepang. Loh, ceritanya gimana nih, orang Jepang kok mengundang jenengan? Kenalnya lewat apa gitu loh? Jadi ponakan saya menikah dengan orang Jepang. Oh, ada ponakan yang menikah di Jepang. Ada orang dalam. Orang dalam. Oke, lanjut Pak. Gimana kok bisa jadi berangkat di Jepang gitu? Kemudian dari tahun 2004 itu karena saya merasa masih muda waktu itu, Pak. Jadi masih banyak mimpi yang ingin saya capai. Saya memutuskan untuk berangkat ke Jepang meskipun awalnya hanya untuk silaturahmi. Tapi pada perjalanannya ketika di Jepang banyak tantangan yang menggoda saya. Akhirnya tergoda. Tergoda sekali. Pertama dari sisi kebudayaan Jepang, kemudian belajar etos kerja orang Jepang, belajar tentang apa namanya gaya hidup orang Jepang. Gaya hidup orang Jepang. Di antaranya ada disiplin, kemudian kejujuran, kemudian yang satu lagi yang paling penting ya tadi itu prinsip orang Jepang. Prinsip orang Jepang. Meskipun kita tahu sendiri kalau orang Jepang itu kan selama ini hanya tahu kita berseberangan keyakinan. Betul, ateis lebih banyak ya. Hanya seperti itu, tapi pada prakteknya mereka
seperti menjalankan syariat Islam. Contohnya mulai dari kejujuran, kedisiplinan. Lebih jujur, lebih disiplin. Betul. Tapi untuk hal yang lain ya mungkin tidak sama dengan ajaran Islam. Justru saya malah menggarisbawahi sepertinya kalau hanya kurang syahadat saja. Ketika saya bersyahadat sudah betul orang Islam. Syahadat dan menutup aurat. Oh iya, betul. Tapi yang saya acungi jempol, orang Jepang itu budaya malunya lebih dari kita, Pak. Budaya malunya, contohnya Pak? Contohnya ketika saya pernah gaji saya telat, keliru menghitung berapa menit ya, 8 sampai 10 menit. Hanya itu loh Pak. 8, kalau diuangkan nggak bisa berapa. Iya, betul. Tapi bulan berikutnya ketahuan kalau hak saya dalam artian gaji saya itu ternyata kurang. Iya. Dari sekelas manajer sampai sajok atau direktur sama bagian keuangan mengambil tempat kerja saya. Minta maaf. Keren. Karena gajimu yang bulan kemarin kurang 10 menit. Segitunya loh Pak. 10 menit ya. Orang Jepang loh Pak. Itu dan minta maaf ya. Dan minta maafnya tuh bukan hanya bagian keuangan saja, tapi seluruh direksi sampai segitunya. Keren ini. Dari situ saya merasa sangat positif sekali menilai orang Jepang. Sehingga terlena di sana, Pak. Betul. Di Indonesia saya belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Ini jadi catatan nih. Bagaimana perusahaan bisa sangat menghargai kesalahan dan minta maaf itu tadi. Tanggung jawabnya keren. Dari situ kan jadi bisa simpulkan, oh ini ya harus saya pelajari. Oke. Dari situ alhamdulillah betah bekerja di sana, Pak. Oh, betah kerja di sana, lupa pulang ya. Pulang itu karena paspor saya sudah habis. Kalau zaman dulu waktu itu untuk durasi tidak bisa lebih dari 4 tahun. Harus pulang ke Indonesia. Tidak bisa dilanjutkan. Berbeda dengan program yang tahun-tahun terakhir ini. Kalau tahun sekarang boleh? Boleh. Tapi balik dulu? Tidak balik juga bisa. Bisa? Di-upgrade di sana. Dipermudah sekarang. Hanya berbeda ini aja, penamaan visanya. Baik. Setelah pulang, terus apa yang dilakukan Pak Agus? Pulang saya mencari jodoh. Karena saya juga merasa sudah berumur 30 waktu itu, saya harus segera menikah. Dalam artian sudah tidak, mimpi saya tentang Jepang sudah harus saya kubur rapat-rapat. Mimpi tentang Jepang sudah tidak bisa saya ulang kembali. Sampai tiba saatnya tahun 2023 bulan Agustus, musim panas. Ada mahasiswa Jepang datang ke rumah saya, 5 orang, kemudian ada juga saudara dari Jepang yang mengendaki untuk mencoba memberikan kesempatan kepada SDM dari orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Beliau mencari gitu. Jadi awalnya tuh Pak? Ya saya spekulasinya tuh rendah sekali, hanya untuk mencoba mendirikan suatu lembaga keterampilan bahasa. Kemudian dari pihak Jepang sendiri, yaitu saudara saya yang mencarikan jobnya. Karena sudah ada saudara di sana, jadi sebenarnya secara jalur lebih mudah. Lebih aman. Jadi dari job tersebut nanti bisa saya kelola di Indonesia, kemudian saya breakdown untuk SDM-nya sesuai dengan standar mereka tentunya, karena saya pernah di sana. Akhirnya alhamdulillah tahun 2025 bulan Januari itu perdana kami memberangkatkan. Hasil dari breakdown kami, kemudian hasil dari pendidikan, terutama mental ya Pak, harus dibentuk ya. Karena orang Indonesia yang pintar banyak. Tapi yang mentalnya petarung, mental baja itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Tapi bukan berarti tidak bisa diolah. Bisa diolah. Berarti karena ada request seperti itu, muncullah LPK ini ya Pak ya. Jadi mimpi Jepang saya itu terbangun kembali. Yang awalnya udah ditutup buku ya. Udah melupakan. Sudah lupa sama sekali, nggak pengen mengulang kembali tentang kejayaan saya di Jepang. Akhirnya dibuka LPK Ayumu Gakko. Nah, boleh Gakko ya Pak. Ngomongnya udah benar Pak. Gakko ya. Nah, kenapa mengambil nama ini Pak Agus Salim? Nama ini kalau dikonotasikan dalam bahasa Indonesia adalah sekolah untuk menggapai masa depan. Artinya Ayumu itu sendiri adalah melangkah
Gako itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah sekolah. Jadi kalau di secara harfiah bahasa Indonesia menjadi sekolah untuk melangkah menuju masa depan lebih baik. Wih, keren. Jadi bagaimana para siswanya ini melangkah untuk menggapai mimpi-mimpinya gitu, menjadi batu pijakan ini sebenarnya LPK ini. Wah, keren-keren Pak Agus Salim. Nah, yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan lembaga pelatihan khusus Jepang ini di Klaten, dan kira-kira visi misinya apa sih Pak Agus? Kalau visi misi ya mungkin seperti kebanyakan LPK yang lain, yaitu memberikan kesempatan kepada SDM dari Indonesia, yang mana begitu melimpah sekali usia produktif di Indonesia, tapi tidak berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di negeri sendiri. Wah, ini kabur aja. Lagi trading ini, lagi ramai. Kabur aja dulu tuh benar-benar saya manfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memang mau kabur untuk lebih baik, ya, bukan untuk burukan. Betul. Tujuannya baik untuk memperbaiki ekonomi, untuk mungkin secara skill bisa lebih dihargai. Betul, ya, Pak. Ini jadi PR pemerintah nih sebenarnya nih, bagaimana menghargai warganya nih sebenarnya. Jangan sampai justru akhirnya banyak sekali warganya yang kabur aja. Oke, bagus Pak Agus, terima kasih. Kemudian bagaimana sih proses seleksi dan pelatihan peserta yang ingin bekerja di Jepang? Proses awalnya kalau dari syarat adalah berumur 18 tahun, laki-laki atau perempuan, sehat jasmani, rohani. Betul, terutama itu. Terus tidak buta warna, tidak pernah riwayat patah tulang, tidak bertato, tidak bertindik. Tidak bertato dan bertindik. Nah, hati-hati. Mutlak sekali. Buat anak muda, jangan bertato, jangan bertindik. Kalau ke Jepang, tidak ada kesempatan untuk orang yang bertato dan bertindik. Pasti itu tidak. Walaupun itu final. Nggak boleh sama sekali. Ini. Itu karena permintaan langsung dari pihak Jepang. Sana ya. Padahal di Jepang itu tato sangat luar biasa ya. Mungkin kalau di Indonesia tato dan tindik itu identik dengan tidak baik. Tapi kalau di Jepang itu seni. Itu bedanya. Baik Pak Agus. Berarti tadi udah dijelaskan ya syaratnya laki-laki atau perempuan bisa berangkat usianya 18 tahun, ya, kemudian tidak pernah patah tulang, tidak ada bekas tindik ataupun tidak bertato. Minimal ijazah SMA. Ini sangat mudah sekali ya ternyata untuk bisa kita berangkat ke Jepang. Ya, cukup ikut pendaftarannya beliau di LPK Ayumu Gakao. Ya. Baik, kira-kira tantangan terbesar dalam menjalankan LPK ini apa Pak Agus? Karena saya melihat sebenarnya cukup banyak, bahkan di Klaten pun nggak cuma satu LPK ini. Ya, gitu. Nah, kira-kira tantangannya apa toh sebenarnya untuk bisa menghadapi dan memenangkan persaingan? Gitu ya. Yang pertama ya tadi itu saya bilang Pak, mendapatkan SDM yang unggul itu tidak mudah. Tapi saya garis bawahi, semua berkesempatan untuk belajar bahasa Jepang, semua berkesempatan untuk berangkat ke Jepang, dan semua berkesempatan untuk bekerja di Jepang. Semua berkesempatan. Hanya hasil akhirnya ketika SDM tersebut memenuhi kualifikasi atau kompeten, mereka lah pemenangnya. Oke. Berarti memang harus. Jadi semua masyarakat Indonesia di usia produktif, saya memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang, kemudian untuk berproses bekerja di Jepang, sampai finalnya bekerja di Jepang. Wah, ini punya potensi yang ternyata sebenarnya masih luas sekali ya. Peminatnya harusnya lebih banyak ya, untuk bisa memperbaiki ekonomi bekerja di Jepang. Itu poin utamanya sebenarnya. Tapi poin yang kedua tidak kalah penting, mereka belajar di Jepang. Belajar di Jepang? Betul. Apa biasanya yang biasa dipelajari sambil bekerja itu? Kebudayaan pertama, budaya Jepang itu seperti apa, kemudian etos kerja. Dan ketiga tadi itu, mempunyai rasa malu. Orang Jepang rasa malunya tinggi sekali Pak. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya? Keren. Jadi ketika ada hal yang negatif, itu mereka lakukan, mereka sangat malu ya. Siswa itu dibebani banyak sekali hal yang harus diingat, mulai dari pengenalan huruf, hiragana, katakana, lebih lagi kanji, ada lagi tata bahasa. Dari itu aja udah banyak sekali yang harus
Kalau mereka tidak dikondisikan dalam iklim suasana belajar yang menyenangkan, itu mereka susah masuk ya. Saya pastikan kesulitan. Wah, ternyata LPK ini mengedepankan ya belajar dengan kondisi yang bahagia nih untuk memudahkan para siswa itu belajar lebih cepat untuk menguasainya. Oke. Ada lain mungkin Pak Agus Salim keunggulannya dibanding LPK yang lain. Kenapa harus memilih ini? Setelah proses tahap pertama belajar selesai, ya, dalam artian sudah sesuai dengan standar yang kami harapkan, ya, itu minimal 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan itu termasuk untuk persiapan tes dari Japan Foundation yang namanya JFT. Nah, tes itu membuat aturan untuk standar pertama untuk bisa bekerja di Jepang sebagai tenaga ahli, dalam arti berkeahlian, ya. Jadi memiliki sertifikat yang namanya JFT A2 Basic. Itu dikeluarkan langsung oleh Japan Foundation. Oh, berarti ada sertifikatnya. Betul. Uji kompetensinya di situ. Dan itu lisensi Jepang. Betul. Wah, ini keren ini. Ya, bukan abal-abal. Sertifikatnya, ijazahnya ya asli ya. Oke, yang lain lagi apa Pak Agus? Setelah itu kemudian kami memberikan pelajaran tambahan sesuai job yang diinginkan oleh siswa. Jobnya diantara ada pertanian, peternakan, pengolahan makanan, kemudian yang paling terakhir itu pengolahan manufaktur kayu. Itu yang sedang banyak sekali. Contohnya dari perusahaan, kalau di bahasa Inggrisnya wood mungkin ya. Ya, wood, betul. Jadi perusahaan itu membutuhkan SDM dari Indonesia untuk mempelajari perkayuan di Jepang. Jadi mulai pengolahan awal menebang sampai menanam kembali, kemudian mengolahnya menjadi apa. Itu sangat-sangat membutuhkan banyak sekali SDM yang harus kita siapkan untuk dikirim ke sana. Ya. Berarti tidak cuma Indonesia saja nih Pak Agus yang diserap oleh Jepang. Oh iya, rival kita ada dari negara ASEAN, diantaranya Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam. Terus ada dari Nepal, India juga. Dan kita masih masuk di ring terbaik. Alhamdulillah kalau untuk SDM dari Indonesia, dari sisi bahasa itu nomor satu. Paling bagus. Oh, selain bahasa? Selain bahasa, emosinya juga nomor 1. Emosi itu artinya itu negatif atau positif? Ya, ada negatif ada positif. Jadi di Jepang itu yang pernah saya alami, kalau orang Indonesia itu baper. Oh, baper. Jadi setelah saya breakdown kepada siswa saya ajarin ketika di Jepang itu jangan sampai punya rasa baper. Itu menyiksa sekali. Betul. Karena orang Jepang itu ketika misal marah itu pasti ada alasannya. Iya, betul. Terus kemudian ketika menempatkan posisi setelah marah itu selesai dengan apa? Hanya dengan meminta maaf sudah cukup. Cukup, saat itu selesai, masalahnya selesai. Nanti kita ketemu lagi di kantin, ketemu di jalan. Saya hello biasa dan senyum-senyum lagi biasa. Seperti itu. Saya pernah ngalamin soalnya. Intinya saya tidak bisa mengelak ketika diberikan bertubi-tubi pertanyaan ketika saya punya kesalahan. Ya, betul. Jadi mereka tuh sudah tahu poinnya. Intinya keteledoran saya yang mengakibatkan kesalahan kerja. Dan beliau langsung, orang Jepang langsung terbuka ya, ngomong lah bahasanya gitu. Betul, langsung negor, marahin nanti gitu loh. Tidak ada basa-basi untuk ya, nggak ada basa-basi, nggak ada ewo-pekewo, pokoknya langsung gitu. Yang penting kita minta maaf gitu kalau udah dikasih tahu. Dan itu yang membuat kenapa made in Jepang itu bagus. Disitulah Pak. Karena disiplin itu yang terhadap suatu untuk kualitas. Produk betul. Untuk produk itu harus berkualitas, dimulai dari SDM yang mengerjakan dulu. Kalau yang mengerjakan bagus, pasti produknya bagus. Iya, betul. Makanya sampai sekarang saya percaya produk Jepang bagus, berkualitas ya karena dibikin oleh orang yang berkualitas. Berawal dari SDM-nya sangat berkualitas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Bagus. Oke Pak Agus, selama membuka LPK ini ya, kira-kira sudah berapa alumni sih yang berhasil berangkat ke Jepang? Alhamdulillah, karena saya masih anak baru sebenarnya untuk dunia perjepangan yang karena diinspirasi oleh mahasiswa Jepang tersebut. Ada 16 orang lebih. 16 orang sudah berangkat. Dan dari semuanya itu saya tidak lepas tangan. Saya masih monitoring terus sampai saat ini. Untuk memastikan mereka baik-baik saja, untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi. Terus untuk memastikan mereka juga ada masalah atau tidaknya.
Nah ini cocok nih buat orang tua yang khawatir nih kalau anaknya berangkat ke Jepang. LPK ini sangat bertanggung jawab ya, selalu memantau dari awal proses sampai berangkat di sana pun ternyata terpantau, sehingga buat orang tua yang punya anak lulusan SMA, SMK, ini satu tempat LPK yang cocok nih untuk bisa menghantarkan putra-putrinya berangkat ke Jepang. Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan? Ya, dan di Jepang pun ada tim saya yang memberikan bantuan secara hukum, bantuan hukum dan bantuan apapun ketika mereka ada masalah. Wah, jadi di sana sudah ada tim, yaitu COE-nya, COE dari LPK IMU stay di Jepang. Jadi mereka dijamin aman berarti. Dijamin sekali. Aman sekali karena di sana ternyata juga ada timnya yang selalu mantau, bahkan bantuan hukum nggak perlu takut kalau ada apa-apa. Keren, dijamin aman, dijamin aman. Berikutnya nggak kalah menarik tentang ngomong tentang promosi ya. Jadi buat para pelanggan Anugerah Prima Motor, seandainya para sahabat Anugerah Prima Motor ini punya usaha, tidak ada salahnya kolaborasi dengan Anugerah Prima Motor untuk bisa hadir di podcast kami. Dan beberapa pengusaha sudah join atau melakukan podcast. Kemudian juga ada sponsor ya acara hari ini. Sponsori salah satunya adalah It's Express Laundry, salah satu laundry express yang ada di Klaten. Lokasinya ada di depan Rumah Sakit Islam. Berbagai macam laundry yang dia lakukan, salah satunya adalah cuci karpet. Satu-satunya di Klaten yang menggunakan alat spinner ataupun pemeras air karpet ya, sehingga pada saat dijemur durasinya jauh lebih cepat, sehingga diberikan nama It's Express Laundry. Oke, tentu dalam sebuah usaha ya, Mas Agus Salim butuh strategi promosi. Ngomong-ngomong soal Jepang dan kerja ke luar negeri ya. Penasaran nih Pak Agus ya, apakah strategi promosinya saat ini seperti apa dan bagaimana ya caranya agar para pemirsa ini pengen daftar ke LPK-nya Pak Agus? Mungkin bisa cerita Pak Agus. Ya, monggo. Kalau promosi yang seperti sekarang ini lagi tren ya, otomatis kita melibatkan media sosial. Pertama, yang kedua juga konten kreator. Saya ada satu konten kreator yang kebetulan masih sudah teman-teman saya libatkan di itu untuk pertama. Kemudian yang ketiga, saya menggandeng perusahaan PT3NI untuk memperluas jaringan. Tapi yang paling paling bisa memberikan kontribusi yang baik adalah pemasaran dari alumni. Dari alumni yang saya berangkatkan, otomatis memberikan feedback yang positif semua. Ya, karena dia udah merasakan ya Pak ya. Betul. Membuktikan kalau kami memang bertanggung jawab. Kami memang memberikan hasil atau bukti yang nyata kalau sampai berhasil tembus ke pasar Jepang. Dan ada hasilnya dia kan itu. Otomatis Pak. Sudah berhasil sehingga memberikan referensi baik kepada temannya, saudaranya. Ternyata strategi itu yang saling efektif ya. Karena bukti dulu baru kemudian diikuti dengan siswa yang baru berikutnya itu. Baik. Jadi strategi promosi dulu ternyata menggunakan media sosial, konten kreator, kemudian dan juga memberikan informasi tentang referensi orang-orang yang sudah pernah berangkat ke Jepang. Mengajak ya, menginfokan ya, kalau mau berangkat ke Jepang mending kesini aja nih belajarnya. Dan pasti aman soalnya. Pasti aman. Nah, untuk bisa mendaftar, apa syaratnya awal untuk bergabung di LPK ini Mas Agus? Mungkin bisa cerita. Kalau untuk syarat awal ya seperti tadi di awal ya, usia minimal 18 tahun, sehat, kemudian tidak bertindik, tidak bertato, kemudian tidak ada riwayat patah tulang, atau tambahan lagi tidak ada riwayat penyakit yang berat. Tidak ada penyakit yang berat. Sebelum daftar pun harus medical check up dulu. Harus medical check up karena memastikan sebelum proses belajar itu siswa memang kondisinya sehat. Daripada nanti setelah siswa capek-capek belajar kemudian baru ketahuan kalau mereka punya riwayat sakit yang tidak bisa mungkin mereka berangkat ke Jepang. Berarti ini pendaftaran harus ke kantor atau bisa online? Pendaftaran kalau selama ini langsung ke kantor. Langsung ke kantor. Alamatnya mungkin di
Danguran, Dukuh Bentakan, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan. Oke, Kecamatan Klaten Selatan. Buat teman-teman bisa langsung ke kantornya yang disebut beliau nanti, ataupun nanti akan kita buatkan tulisan alamat lengkapnya sehingga buat para calon siswa bisa secepatnya datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas Agus ya, Pak Agus ya. Paket bimbel atau pelatihan apa saja yang sedang berjalan saat ini? Saat ini atau setiap saat buka atau bagaimana? Ada periodiknya atau gimana? Kalau dari kami sendiri ada apa namanya Pak? Interval ya. Antar kelas. Antar kelas. Jadi ketika kelas yang awal itu sudah berhasil, ya. Untuk step pertama yaitu pendidikan bahasa selesai, ya. Diikuti untuk yang pendidikan batch kedua. Batch pertama sudah selesai, otomatis kami dorong untuk belajar skill. Nah, saya garis bawahi skill di sini dalam arti karena infrastruktur di Indonesia tidak memungkinkan, sebatas teori saja. Semuanya teori. Dan dibuktikan dengan sertifikat dari Japan Foundation juga, Pak. Namanya SSW, Specific Skill Worker. Ketika kita memilih job, misal pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, itu semua di sertifikatnya, Pak. Dan itu yang mengetahui dari Japan Foundation langsung. Keren. Dari 2 sertifikat, pertama bahasa Jepang, yang kedua sertifikat SSW, itu sudah cukup sekali untuk menembus bursa kerja di Jepang. Cukup itu, Pak. Dipercaya. Betul. Ini valid. Tidak ada joki, Pak, tidak bisa. Tidak ada yang dipalsukan di situ. Tidak bisa dipalsukan. Karena nomor registrasi dari sertifikat tersebut tersimpan di imigrasi Jepang. Jadi sama sekali tidak bisa dibohongi. Tidak bisa. Tertinggal di imigrasi Jepang sana. Nomor itu otomatis ya dengan biodata yang kita isi untuk tes, yaitu yang jadi apa namanya basicnya. Kalau itu memang milik kita itu. Oke. Nah, jeda satu batch itu berapa lama? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan baru ada kelas baru gitu. 5 bulan baru ada kelas baru. Kami tidak mau memberikan mendapatkan berlomba-lomba banyak siswa, tapi tidak kopen. Fokus di kualitas. Fokus di kualitas dulu. Yang penting pasti berangkat. Insya Allah. Selagi memang kompeten dan siswa itu mau mengikuti aturan yang kita buat, insya Allah tidak susah. Tidak susah, pasti berangkat gitu ya, Pak, sesuai dengan aturan. Baik. Nah, kemudian fasilitas apa saja yang didapat oleh peserta selama pelatihan di LPK, dan apakah ada program khusus seperti magang, job matching, ataupun penempatan kerja di Jepang? Bisa cerita, Pak Agus? Kalau untuk fasilitas ya seperti LPK yang lain, beli buku materi, kemudian sensei atau guru yang berpengalaman. Guru di kami atau sensei di kami memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dari Dinas Tenaga Kerja Harapan, yaitu sudah tersertifikasi. Kemudian yang berikutnya ruang kelas yang insya Allah nyaman. Kemudian yang berikutnya siswa berkesempatan untuk mendapatkan dana talangan. Wih, keren nih, dapat dana talangan. Jadi yang problem tentang dana ternyata ada dana talangan, nggak cuma haji nih. Setelah untuk besarannya kita bisa sesuaikan dengan pihak Jepang karena yang membiayai itu semua dari pihak Jepang. Yang membiayai dari pihak Jepang. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya menghindari riba, kita tidak memberikan kesempatan melibatkan bank. Keren ini, nggak cuma berbisnis saja, tapi dakwanya juga dapat. Nggak mau ada riba, sehingga ada dana talangan yang itu tidak pakai bunga, kan begitu ya. Keren. Bagus, Pak Agus. Yuk, lanjut apa, Pak Agus? Kemudian untuk yang program magang, kami ada magang. Meskipun LPK kami saat ini belum memiliki izin Sending Organization atau SO, tapi kami sudah menggandeng rekanan untuk memfasilitasi siswa yang menginginkan magang. Kemudian ada matching job. Jadi matching job itu siswa dari LPK yang lain, kemudian menginginkan untuk job yang LPK saya miliki untuk ikut berkompetensi. Berkompetensi mendapatkan sebagai kandidat yang terpilih. Bisa. Kemudian satu lagi, Pak, penempatan kerja ke Jepang. Untuk penempatan kerja di Jepang ya otomatis setelah melalui proses tahapan mensetsu atau artinya interview itu sudah dipastikan
ketika terpilih penempatannya sudah jelas sekali sesuai dengan kontrak kerja. Oh, sesuai dengan kontrak kerja. Artinya sebenarnya secara apa ya, penjurusan, kemudian ini akan di bagian mana sudah terstruktur ya Pak Agus ya? Insya Allah sudah Pak. Ya, jadi lebih mudah sebenarnya ke Jepang ini karena dipermudah oleh LPK ini ternyata. Nah, buat yang tertarik ya untuk belajar bahasa Jepang dan kerja di Jepang lewat jalur resmi dan terpercaya, langsung saja nanti buat para pemirsa bisa cek info lengkapnya di Instagram. Nanti sama tim kami akan diberikan ya linknya sehingga para pemirsa bisa kepoin lah bahasanya, kepo dan follow dari Instagram beliau ataupun media sosial beliau. Tadi sudah bercerita tuh lewat konten kreator, kontennya seperti apa. Nah, silakan para pemirsa bisa melihat segala informasi yang ada di media sosial beliau. Oke, menginjak di segmen yang keempat, Pak Agus. Nah, ada cerita menarik Kak, atau inspirasi ya, yang sangat inspiratif lah dari para alumni LPK Ajumukakao. Ya, kira-kira cerita seperti apa nih? Kalau kisah inspiratifnya, pertama ada dari korban penipuan. Wah, jadi marah ini penipuan. Ada kandidat dari saya yang berangkat ke Jepang. Mereka itu korban penipuan dari LPK sebelumnya. Oh, hati-hati berarti ini. Jadi LPK. Dari LPK indikatornya gampang sekali. Ketika LPK itu ada indikasi tidak beres, biasanya meminta uang terlebih dahulu. Oh, hati-hati kalau ada request minta uang di depan. Di luar biaya pendidikan. Dalam artian ketika kita misal diinfokan mendapatkan kandidat terpilih sebagai kandidat terpilih, kemudian belum apa-apa sudah minta uang. Kemudian uangnya pun tidak dalam jumlah yang sedikit. Biasanya sampai berapa tuh? Kalau untuk program magang itu dari kami kisaran 30 sampai 35. Oh, untuk biaya tempat penjelangan ya? Iya. Tapi kasus penipuan itu tadi loh, kalau yang penipuan itu berapa itu? Mereka dulu habis 35. 35 langsung itu. Wah, hati-hati nih teman-teman. Jadi mereka, bukan mereka, sebut namanya A misalnya itu sudah di LPK yang lain habis gitu tidak berangkat-berangkat. Tidak ada kejelasan gitu. Nah, kalau dari tempat saya skemanya ketika siswa mendapatkan job dan terpilih sebagai kandidat yang terpilih untuk berangkat jadi awalnya dari kontrak kerja dulu turun, dipastikan 40% kita berangkat. Tunggu kemudian sampai izin tinggal turun, baru pelunasan. Karena izin tinggal itu adalah syarat mutlak, berarti kita memang benar-benar mau tinggal di sana pemerintah Jepang sudah memberikan izin untuk tinggal di sana. Karena jarak antara setelah izin tinggal atau COE itu turun kurang lebih 2-3 minggu harus sudah berangkat ke Jepang. Harus sudah berangkat. Baru pelunasan lah bahasa Indonesia. Karena sudah dipastikan kalau yang namanya COE itu turun, itu pasti berangkat. Insya Allah berangkat. Nah, ini hati-hati buat para orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ke Jepang, hati-hati, pastikan izin tinggalnya turun dulu. Baru bayar. Baru bayar. Jangan bayar di muka. Di depan, bukan di muka. Kalau di muka nanti kena wajahnya Mas Agus. Nah, kira-kira pesan khusus nih untuk generasi muda yang ingin berkarir di luar negeri, khususnya Jepang, kira-kira pesan khususnya apa? Pesan khususnya yang pertama, kuatkan mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Karena kenapa Pak? Kenapa mental dikuatkan? Karena ketika kita memilih negara Jepang tujuan untuk kita merantau otomatis kita berhadapan dengan negara yang super power dalam artian disiplinnya tinggi sekali, kejujurannya tinggi sekali, dan segala hal yang sekiranya menunjang untuk produktivitas bekerja itu nomor 1. Ketika mental kita kuat, baru putuskan untuk bisa berangkat. Karena jujur, kenapa mental yang kuat di sana kita kalah. Secara mental orang bisa kalah. Baperan Pak. Betul. Jangan baper intinya. Kalau kita baper hancur sama Pak. Oh, ini pesannya nih. Siapkan mental agar Anda tidak baper sebelum berangkat ke Jepang. Saking disiplinnya soalnya. Banyak yang pinter, tapi bodoh di mental. Oh, bodoh di mental. Ini jadi catatan nih buat generasi muda. Apalagi kira-kira Pak Agus, pesan khususnya buat generasi muda yang pengen
kerja di luar negeri ini, ke Jepang? Ya, yang ini paling inti ya, karena kita orang religius, Pak. Iya. Kita belajar dalam artian agama kita kuat, iman kita kuatkan. Ya, betul, imannya. Iman harus kuat. Karena di Jepang adalah negara yang dalam arti tidak mengenal syariat. Di sana segala hal bisa kita lakukan. Apalagi kita punya uang, waktu yang luang ada, tempatnya kesempatan, Pak, ya. Tinggal lihat kita mau apa enggak melakukannya. Tidak sesuai dengan budaya timur itu loh. Ya, betul. Jadi poin tentang tadi mentalnya harus kuat ya, karena mereka sangat disiplin dalam pekerjaan ya, sehingga untuk mencapai target yang berkualitas benar-benar sangat diperhatikan. Kadang memang jadi keras mereka karena untuk mengejar disiplin untuk menciptakan hasil yang berkualitas. Nah, maka pesannya salah satu tadi nggak boleh baper, mentalnya harus dikuatin. Yang kedua tadi nggak kalah penting banget adalah keimanan, karena mungkin berbeda budaya yang tadi sampaikan, tidak mengenal syariat ya. Kalau kemudian kita secara imannya kurang, tentu akan banyak tergelincir dalam sebuah dosa, kan begitu. Baik, Pak Agus. Oke, berikutnya adalah ya, siapa sih Pak Agus sosok yang menginspirasi panjenengan dalam berbisnis? Ada nggak kira-kira? Kalau yang paling utama mungkin mantan satso saya, mantan bos saya. Oh, mantan bos, kenapa kok jadi inspirasi sekali? Saya selalu memandang positif orang Jepang. Oke. Mereka mengajarkan banyak hal yang tentang kebaikan-kebaikan, terutama dari pekerjaan yang disiplin seperti yang saya tadi bilang tadi. Ya. Kemudian etos kerja yang tinggi. Ya. Dan warisan yang saya dapatkan dari Jepang itu semangat. Hanya semangat yang bisa membuktikan apapun, Pak. Oke. Alhamdulillah saya dari Jepang dulu sampai sekarang punya usaha apapun. Ya. Saya semangat. Sampai tengah malam saya tetap garap. Tetap membara. Sebelum ke Jepang saya nggak mengenal semangat itu apa. Oke. Kalau bahasa Jepang itu gambate. Kesering dengar Pak ya. Gambate itu gambate. Itu semangat. Ketika orang Jepang melihat kita dalam kondisi terpuruk, misal saya kelelahan bekerja itu, bos saya, Agus gambate yo, semangat. Hanya ucapan seperti itu kok efeknya besar sekali. Ternyata ya semangat itu bukan berarti karena badan kita yang lelah saja, Pak, tapi jiwa kita juga kadang kalau nggak disemangati, drop gitu. Ikut drop juga. Inspirasinya dari mantan bos saya. Ada lagi mungkin. Saking baiknya dia, maka saya ingin memberikan hal yang positif seperti itu kepada siswa-siswa saya. Hanya semangat yang bisa membuktikan apapun niat kita. Keren. Tanpa semangat tidak bisa membuktikan. Wah, keren. Ternyata yang menginspirasi bisnis beliau adalah mantan bosnya. Berarti harus banyak bersyukur dengan bosnya ini. Memberikan inspirasi harus semangat. Oke, baik. Kemudian tadi sebenarnya udah sedikit dicuplik tentang alamatnya ya. Mungkin bisa infoin tentang LPK Ayumika Kau ini, alamat, kemudian jadwal bukanya, Mas. Pendaftarannya di mana ya? Apakah ada kontaknya ya? Mungkin bisa cerita, Mas. Oke. Kalau untuk jadwal buka seperti jam kantor kita biasanya jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai Jumat. Oke. Kemudian untuk alamat di Dukuh Bentakan, RT 3 RW 13, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan. Klaten Selatan. Nanti akan silakan dibaca ya di bagian bawah. Nanti sama Mas Arbay akan dibuatkan tulisan biar para pemirsa untuk mencari alamatnya jadi lebih mudah. Ada nomor telepon mungkin? Ada di kontak personnya dari 0813 0813 1234 1234 0160 0160. Oke, nanti kita juga tuliskan di bawahnya biar para pemirsa bisa secepatnya telepon untuk menghubungi dan mendaftarkan putra-putranya untuk berkarir di Jepang. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini dengan Pak Agus Salim, pemilik LPK Ayumika Kau. Agak belibet nih, Mas. Agak susah bahasa Jepang. Terima kasih atas waktunya bisa menghadiri podcast Anugrah Podcast. Ya, beliau ini salah satu pelanggan bengkel Anugrah Prima Motor ya, yang kita ajak kolaborasi bagaimana mengenalkan usahanya
Ya. Jadi buat para pemirsa, apabila Anda menjadi pelanggan Anugerah Prima Motor dan punya usaha, silahkan DM kami, ya, hubungi kami untuk kita bisa berkolaborasi membantu usaha para sahabat Anugerah Prima Motor ini bisa jauh lebih dikenal masyarakat umum, ya, dan tentunya memberikan inspirasi. Untuk itu saya sampaikan terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya podcast Anugerah. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Pak Agus. Pak Sukar sama Desta, artinya maaf sudah merepotkan. Oh, maaf sudah merepotkan. Terima kasih Pak Agus.